Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Akbar Ilham pada dari kelompok 5 pada praktikum Statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan yang berupa tutorial Statistika 2. Nah, di sini diberikan sebuah 3 soal dan akan saya bacakan. Yang soal pertama itu, seorang supervisor ingin memperkirakan rata-rata waktu pelayanan pelanggan di sebuah kantor layanan publik. Dari 20 pelanggan yang diamati, diperoleh rata-rata waktu pelayanan 35 menit dengan standar deviasi sampel 4 menit. Diasumsikan data berasal dari populasi yang didistribusikan normal. Tentukan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu pelayanan populasi. Yang soal kedua yaitu, suatu survei dilakukan untuk mengetahui perbedaan proporsi pengguna sepeda motor dan mobil yang memilih parkir berbayar di pusat perbelanjaan. Dari 500 pengguna sepeda motor, terdapat 210 orang yang memilih parkir berbayar. Dari 450 pengguna mobil, terdapat 120 orang yang memilih parkir berbayar. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara kedua kelompok tersebut. Lalu soal yang terakhir, sebanyak 12 karung beras dipilih secara acak. Dari suatu database, hasil penimbangan menunjukkan simpangan baku berat sebesar 0,35 kg. Diasumsikan berat karung beras didistribusikan normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variasi dan simpangan baku berat seluruh karung beras. Nah, di sini kita akan menggunakan software RStudio dan Minitab. Pertama-tama berarti kita akan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah berada di software RStudio. Tadi kan kita disuruh meminta untuk mencari tentukan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata pelayanan populasi. Berarti kita ingin mencari rata-rata pelayanan yang telah diketahui tadi. Ini ada rata-rata waktunya, terus ada 20 pelanggan dengan N di sini. Tadi ada 35 menit, terus ada 4 menit di sini, 4 menit untuk pelayanannya, dan untuk ukuran sampelnya tadi ada 20. Lalu di sini kita ingin mencari kepercayaan yaitu sebesar 99%. Nah, di sini sudah ada rumus ada codingannya. Kita akan merunning jadi. Nah, untuk derajat kebebasan yaitu nilai N dikurang 1. Nah, nilai N ini 20 dikurang 1 sama dengan 19. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi Qt untuk mencari nilai T kritis pada tingkat kepercayaan 99%. Nah, ini di sini kita mencari nilai Qt-nya. Lalu ada standar error diperoleh dari simpangan baku dibagi nilai akar jumlah sampel. Lalu ada batas bawah dan batas atas. Interval kepercayaan dihitung dengan menambahkan dan mengurangi margin of error dari data sampel. Nah, hasil ini akan kita coba untuk running. Nah, jadi kita masukin ke software ya. Nah, ini sudah termuat, lalu ada derajat kebebasan. Dari kebebasan juga sudah masuk nilainya. Lalu kita akan mencari nilai T kritisnya dengan menggunakan fungsi Qt. Nah, ini sudah masuk. Standar errornya ini tadi kan nilai T kritisnya 2,8, lalu standar errornya 0,89. Nah, kita running aja lagi. Nah, di sini selang kepercayaannya yaitu 32 dan selang kepercayaan 99% yaitu 32 dari ini kan intervalnya ya 99%, berarti 32 menit sampai 37,5 menit. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Jadi juga sudah ada coding-codingannya, kita akan menjelaskannya saja lagi. Oke. Nah, di sini berarti kita disuruh untuk melakukan survei
perbedaan proporsi pengguna sepeda motor dan mobil. Nah, di sini ada 500 pengguna sepeda motor, 210 yang berbayar, 450 pengguna mobil, dan 120 yang memilih parkir berbayar. Lalu tentukan interval kepercayaan 95%. Nah, berarti di sini tuh tadi ada 500 tadi di sini ada 500, 210. Nah, ini tadi untuk X1 N1-nya ya. Ini tadi buat apa ini? Buat motor, lalu N2-nya untuk mobil. Nah, ini ada alfanya tadi tingkat kepercayaannya tadi kan 95%, berarti kita ngambil kembali itunya kurangnya berarti 0,05 yang kalau dipersankan jadi 5%. Nah, lalu ada selisih proporsinya diperoleh dari proporsi kelompok pertama dikurangi kelompok kedua. Nah, ini nih. Selisihnya tadi dikurangi dari kelompok pertama dikurangi kelompok kedua. Lalu ada standar errornya dihitung dari kombinasi variasi kedua proporsi. Lalu karena ukuran sampel yang besar, kita menggunakan distribusi normal dengan nilai Z kritis sebesar 1,96 untuk interval kepercayaan 95%. Nah, lalu untuk jika selang kepercayaannya tidak membuat angka 0, maka terdapat perbedaan proporsi yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Oke, langsung aja kita running. Ini udah masuk. Ini juga udah N2-nya untuk mobil sudah masuk. Ini alfanya sudah masuk juga intinya. Lalu selisih proporsinya tadi kan yang motor dikurang mobil, standar error sudah masuk juga. Nah, ini standar error 0,03. Nilai Z kritisnya masuk juga. Nah, ini nilai Z kritisnya 1,95. Yang tadi kan kalau kita itu 1,96 ya. Ini mirip lah. Kalau dibuletin ini jadi 1,96. Oke, running lagi. Lalu ada batas bawah, batas atas ya. Nah, sini ada untuk selang kepercayaan 95%, yaitu 0,0938 sampai 0,212. Ya, ini untuk interval 95%. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini juga sudah ada codingannya, kita akan menjelaskan saja lagi. Nah, tadi kan di sini sebanyak 12 karung beras ya, berarti 12 karung beras, terus simpangan bakunya ada 0,35 kg, diasumsikan berat karung beras berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku seluruh karung beras. Oke. Berarti di sini dimasukin tadi ada N-nya. N-nya tadi kan 12. Kita disuruh N-nya 12. Terus ada simpangan bakunya 0,35. Lalu ada alfanya tadi kan 95, berarti 0,05. Berarti kita udah masuk semua nih. Nah, karena kita untuk menghitung interval kepercayaan, variansi dan simpangan baku populasi dengan asumsi data distribusi normal. Lalu distribusi chi-square ini digunakan untuk estimasi variansi. Perlu diperhatikan bahwa nilai chi-square berasal dari chi-square bawah dan atas posisinya terbalik dalam rumus. Lalu interval simpangan baku nih diperoleh dengan mengakarkan batas bawah dan batas atas variansi. Lalu di sini ada cetak hasil, nanti kita akan melihat hasil dari variansi untuk 95% dan simpangan baku untuk 95%. Kita running dulu. Ini sudah masuk rumusnya. Lalu ini ada DF atau derajat kebebasannya sudah masuk juga. Nah, 11 sudah masuk. Nah, di sini
square itu 21,92. Nah, ini square apa ya? Tadi kan batas atas, batas bawahnya. Nah, ini batas bawahnya ini 3,81 intervalnya. Betul intervalnya. Nah, ini kita langsung ke interval variansi. Dari interval variansi untuk 95 kg 95% itu 0,061473 kg sampai 0,3531 kg. Lalu ada simpangan bakunya yaitu untuk 95% yaitu ada di 0,249383 kg sampai 0,5942573 kg. Ini batas atas dan batas bawahnya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software Minitab. Oke, kita sudah berada di software Minitab. Pertama-tama kita akan membaca soal lagi. Ya, di sini disuruh meminta untuk menentukan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu pelayanan populasi. Berarti kita di sini akan menggunakan bantuan dari software dari sampel T. Nah, di sini kita ubah ke summaries data. Tadi sampel size-nya ini 20. Ya, kita bisa lihat dari sini aja lah. X barnya 35. Lalu S-nya sama dengan deviasinya 2. Optionnya tadi kita diminta untuk 99%. Kita ganti 90,0. Klik OK. Klik OK. Nah, di sini hasilnya di Minitab yaitu ada 33,721 sampai 36,279. Di sini harusnya sama. Ya, betul sama di sini. 30. Nah, ini kita biar sama persis. Nah, ini 33, di sini 33, di sini 32. Nah, di sini ada 36. Di sini ada 37. Oke, ini enggak terlalu jauh berbeda. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Ini kita baca lagi soalnya. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara dua kelompok tersebut. Oke, berarti kita akan menggunakan bantuan dari to proportion. Nah, ini tadi saya sudah mencobanya. Jadi di sini ada 210, 500. 500 tuh untuk mana itu? Nah, ini. 500 untuk N1 dan X1-nya 210. Lalu N2-nya 450 dan X2-nya 120. Ini harus 210 ini nilai eventnya tuh harus lebih apa ya, nilai event tuh harus lebih kecil daripada trials. Jadi harus diperhatikan ya agar tidak salah. Klik OK saja. Tadi kan di sini udah 95% ini ya. Nah, ini hasilnya 0,09328 sampai 0,212. Nah, apakah sama? Nah, di sini hasilnya sama. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Itu disuruh untuk menentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku berat seluruh karung beras. Berarti kita akan mencari variansi dan simpangan baku. Oke, kita langsung ke Minitab. Berarti kita meminta bantuan dari basic stat. Nah, kita berarti minta ini ya, variansi. Nah, ini kan ada 3 ini, ada 3, ada sampel standar deviasi sama sampel varians. Berarti kita yang pertama minta deviasi dulu. Oke, di sini 12, berarti kita ini N-nya 12. Lalu kita memasukkan variansinya 0,35. Di sini standar deviasinya 35.
Oke, klik ini opsinya masih sama kayaknya, masih sama ya 95. Klik oke. Nah, ini hasilnya 2,8 2,48, apakah hasilnya sama? Ya, ini sama. Lalu selanjutnya kita akan mencari variance. Nah, ini variance-nya ini 0,1225 didapat dari 0,35 pangkat 2 itu. Klik oke. Nah, di sini hasilnya di 0,614734. Apakah sama? Ya, ini sama 434. Lalu di sini 0,3531417. Ya, sama. Jadi hasil yang di Minitab hampir sama, kecuali tadi nomor 1 ini hampir sama untuk hasil Minitab dengan hasil dari RStudio. Itu saja yang dapat saya tutorialkan untuk praktikum statistika 2 pada modul 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.